Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim wa arsyadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu yang baik ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah pada hari Jumat yang mulia ini kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, judul khutbah pada kesempatan ini yaitu menggapai kebahagiaan hakiki. Kita akan mentadaburi salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat ke-97. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihan, barang siapa yang beramal solih, min dzakarin aw untha, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin, orang yang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah memberikan janji dalam ayat ini, sungguh benar-benar kami berikan kehidupan yang baik kepadanya. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami berikan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang terbaik disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini dilatar belakangi oleh percakapan dari orang-orang ahlul kitab, baik itu mereka orang-orang Yahudi, mereka adalah ahlut Taurat yang mereka mendapatkan kitab Taurat, ataupun orang-orang Nasrani yaitu ahlul Injil, mereka mendapatkan kitab Injil, maupun ahlul authan, orang-orang yang menyembah berhala dari kafir Quraisy. Mereka satu sama lain membanggakan dan mengatakan nahnu afdal, kami lebih bagus, lebih utama daripada kalian. Masing-masing membanggakan kelompoknya, agamanya yang lebih baik dari yang lain. Fa nuzilat, maka turunlah ayat ini sebagai bantahan apa yang mereka klaim tidak benar. Orang-orang itu, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun kaum paganisme yang menyembah berhala, orang-orang yang ghairu mukmin, yang tidak mukmin, orang yang mendapatkan kebaikan dalam kehidupan, derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah dia memiliki keimanan dan beramal yang soleh. Sehingga
Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa ayat ini ada syarat dan jawab syarat. Ada sebab dan ada akibat. Sebabnya adalah iman dan amal soleh, dan akibatnya adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Qurtubi juga menyampaikan pendapat dari sekian banyak para ulama. Apa sebenarnya yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu? Ini akan bisa memberikan jawaban pada kita semuanya, karena dalam kehidupan ini banyak kasus yang kita hadapi. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengklaim dirinya mukmin. Saya sudah mukmin, saya sudah beramal soleh, sudah beribadah dengan baik, tapi saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, mungkin ada kasus seperti itu. Atau sebaliknya, ada orang kafir yang tidak mukmin, ataupun dia mukmin yang fasik, yang banyak melakukan dosa besar, tetapi dia merasa kehidupannya baik-baik saja, kehidupannya bahagia. Nah, bagaimana cara kita memadukan atau memberikan jawaban dari kasus-kasus seperti ini? Kalau kasus pertama yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana kualitas imannya dan amal solehnya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang harus diperbaiki. Ada imannya yang masih terkotori oleh kesyirikan, atau amal baiknya, amal ibadahnya yang masih terkotori oleh berbagai macam unsur riya dan sebagainya, sehingga tidak diterima di sisi Allah, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Adapun kasus yang kedua tadi, bisa jadi itu adalah istidraj, kemanjaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang tertentu atas kemaksiatan dan dosa-dosanya. Justru Allah memberikan kemanjaan nikmat kepadanya. Kata orang Jawa, dielu-elu. Di surat Al-An'am ayat ke-44 Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa terhadap peringatan Allah, tidak mau sholat, tidak mau doa, tidak mau datang ke masjid, lupa terhadap aturan-aturan Allah, maka justru Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai', membuka segala macam pintu-pintu nikmat. Usahanya lancar, karirnya lancar, dan lain-lain. Justru diberikan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira terhadap nikmat-nikmat itu, tenggelam dalam kenikmatannya, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami ambil seketika nikmat itu, fa idzahum mublisun, maka mereka berputus asa. Tiba-tiba saja usahanya bangkrut, usahanya terbakar. Pada saat yang lain, orang yang meniti karir jabatan tinggi tiba-tiba kena OTT KPK misalnya. Itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala ketika orang itu lupa terhadap Allah, lupa terhadap peringatan Allah, dan tenggelam dalam kemaksiatannya. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu? Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan banyak pendapat. Kita sebutkan 4 poin saja supaya menghemat waktu. Bahwasanya al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik itu identik dengan ar-rizqul halal. Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain. Ketika dalam hidup ini kita mendapatkan rezeki yang halal, maka itu akan menjadikan ketenangan batin pada diri kita, keberkahan dalam hidup kita. Keluarga akan sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak akan taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, dan lain-lainnya. Dan begitu pula sebaliknya, kalau rezeki yang tidak halal akan menjadikan hidup seseorang ini sumpek,
walaupun mungkin secara materi bergelimang, tetapi sama sekali dia tidak mendapatkan ketenangan batin. Inilah yang harus kita upayakan supaya mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, al-qanaah. Ini pendapat dari Al-Hasan Al-Basri, kemudian Wahab bin Munabbih dan lain-lain. Bahwa kehidupan yang bahagia itu standarnya adalah qanaah. Seorang merasa puas menerima nikmat Allah yang walaupun itu sedikit. Ada hadis yang mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atahu. Hadis riwayat Muslim. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki secara cukup, pas-pasan ya. Pas mau melunasi kendaraan, pas ada. Pas mau melunasi mobil ataupun rumah, pas ada. Pas mau umroh, ada. Pas mau haji, ada. Nah itu pas-pasan ya, secukupnya. Wa qanna Allah bima atahu, dan Allah memberikan sifat qanaah terhadap apa yang dia dapatkan. Nah, inilah standar hidup yang bahagia. Dia memiliki sifat qanaah. Bagaimana supaya kita bisa memiliki sifat qanaah? Sudah ada resep dari Rasulullah dalam hadis Muslim. Rasulullah mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum." Dalam urusan dunia, lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada yang lebih atas. Fa huwa ajdaru an la tasdaru nikmatallah alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Ketika kita di jalan bisa naik mobil misalnya, alhamdulillah. Tidak hujan pada saat hujan, tidak panas pada saat panas. Yang lain masih naik motor. Ketika kita bisa naik motor, alhamdulillah. Yang lain masih naik sepeda ontel. Ketika kita bisa naik sepeda ontel, sepeda pancal, alhamdulillah, yang lain masih jalan kaki. Ketika kita jalan kaki, alhamdulillah, karena sebagian saudara kita banyak yang cacat kakinya, atau mungkin karena penyakit tertentu dia harus dipapah atau dibawa dengan kursi roda dan lain-lain. Kalaupun kita sakit, alhamdulillah. Ya, tetapi tetap harus disyukuri, alhamdulillah ala kulli hal. Banyak orang lain yang lebih parah sakitnya daripada kita. Banyak yang sudah harus dibantu dengan oksigen pernafasannya, harus dipapah dengan kursi roda, dengan bangsal pada saat jalan itu. Jadi itu harus tetap kita syukuri ya. Para dokter mengatakan bahwa sumber penyakit itu adalah banyak pikiran. Sering mikir, apapun dipikir. Tetapi para ulama mengatakan bahwa sumbernya banyak pikiran itu adalah qillatul qanaah. Karena sifat qanaah yang sedikit. Jadi kurang puas terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dalam urusan dunia dia standarnya yang lebih tinggi. Padahal dalam hadis tadi rumusnya dalam urusan dunia yang lebih rendah. Hanya dalam bab ibadah ya, dalam hal akhirat harus lebih tinggi standarnya supaya kita lebih semangat. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, apa makna al-hayah at-thayyibah? Yaitu taufiquhu ila ta'at. Allah Ta'ala berikan taufik, petunjuk kepadanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Fa innaha tu'atihi ila ridwanillah, karena dengan ketaatan itulah akan mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kehidupan yang bahagia itu standarnya kalau kita mudah untuk melakukan ketaatan. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik kita itu semata-mata datang dari Allah. Kita dimudahkan hadir sholat Jumat seperti ini, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Saat saudara kita yang lain yang muslim karena pekerjaannya tidak bisa hadir di sini, atau mungkin karena tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, tidak bisa hadir di sholat
Jumat. Apalagi di sholat-sholat yang lain, sholat 5 waktu kita dimudahkan datang ke masjid, alhamdulillah. Itu harus kita syukuri dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Al-Imam At-Tabari menyampaikan dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal soleh sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang berjuang fisabilillah, baik jihad secara fisik seperti saudara kita di Palestina, ataupun jihad secara non fisik dalam bidang ilmu. Para penuntut ilmu, para mahasiswa-mahasiswi menuntut ilmu diberikan pertolongan kemudahan dari Allah Ta'ala. Para dosen, para guru, pengajar, mereka jihad dalam bidang ilmu diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu juga mendapat pertolongan Allah dan mereka akan mendapatkan hidup yang bahagia. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, makna hayah thayyibah itu adalah halawatut ta'ah. Dia mendapatkan kenikmatan, kepuasan pada saat melakukan ketaatan. Ini pendapat dari Abu Bakar Al-Warraq. Dalam hadis Nabi dikatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 faktor. Barang siapa yang mendapatkan 3 ini maka dia mendapatkan kelezatan iman. Halawatul iman itu adalah maknanya halawatul ibadah. Kita puas pada saat ibadah, tidak merasa terpaksa, tidak merasa ya ini sebagai penggugur kewajiban saja, bukan, tapi kita memiliki kepuasan dan menikmati ibadah itu. Apa yang pertama, yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang hanya karena Allah. Kita cinta pada orang karena kesolihannya, karena ibadahnya, karena ilmunya, ketawaduannya, kesabarannya, bukan semata-mata karena jabatannya, karena hartanya yang banyak. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uta fil kufr. Dia benci kembali kepada kekufuran. Kama yakraha an yuqdhafa finnar, seperti dia benci dilemparkan ke neraka. Hadis Sahih Bukhari. Kalau kita temanya atau konteksnya bukan kufur, karena kita sejak lahir sudah muslim ya, tidak kembali pada kekafiran, tetapi kembali kepada kejahiliaan. Kita semua punya masa lalu jahiliyah yang belum kenal Islam. Kita sudah diberikan taufik hidayah kepada ketaatan, kita sudah hijrah kepada kebaikan, jangan sampai kita kembali kepada masa-masa jahiliyah. Nah, itulah 3 faktor yang menjadikan kita ini mendapatkan halawatul iman atau halawatul ta'ah, kelezatan dalam melakukan ketaatan dan keimanan. Jadi inilah 4 poin yang bisa kita simpulkan dalam khutbah singkat ini dari ayat 97 surah An-Nahl, bahwasanya supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mari yang pertama kita berusaha semampu kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua adalah dengan memiliki sifat qanaah, nerimo ing pandum, kata orang Jawa, puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Yang ketiga, kita diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan. Dan yang terakhir, keempat adalah kita merasa bahwa nikmat Allah Ta'ala yang bisa kita dapatkan dalam ibadah itu semata-mata adalah dari Allah Ta'ala, ya. Merasa nikmat pada saat kita ibadah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita meraih kebahagiaan dunia akhirat sesuai dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.